Halo, selamat siang untuk teman-teman kami semua. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami yang berjudul tentang nilai, moral, dan hukum. Nah, sebelum kami menjelaskan materi kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama itu saya, Arigi Donta Semiring, sebagai tor sekaligus penyaji di dalam kelompok ini. Selanjutnya, Saya Irinda Roktavianita sebagai penyaji yang pertama. Saya Muhammad Farhan sebagai penyaji kedua. Saya Robi Ramatumo sebagai penyaji keempat. Saya Paragalup Mestu sebagai penyaji kelima. Saya Nurul Hidayah Semiring sebagai penyaji keenam. Saya Lisa Aryani sebagai penyaji ketujuh. Untuk itu, saya akan mempersilahkan teman saya Irin untuk menjelaskan bagiannya. Terima kasih kepada moderator. Saya Irinda Roktavianita akan membawakan materi tentang pengertian dan jenis-jenis nilai. Yang pertama, apakah arti dari nilai tersebut? Definisi secara umum, nilai adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik, di mana keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut. Mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga yang terbesar, mulai dari lingkup suku, bangsa, hingga masyarakat internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berkaitan dengan nilai. Misalnya, kita mengatakan bahwa orang itu baik atau lukisan itu indah. Berarti kita melakukan penilaian terhadap suatu objek. Manusia memberikan nilai pada sesuatu yang bisa dikatakan adil, baik, indah, cantik, anggun, dan sebagainya. Nilai merupakan sesuatu yang diharapkan oleh manusia dan sesuatu yang baik yang diciptakan oleh manusia. Nilai menjadi dorongan manusia untuk melakukan tindakan agar harapan itu terwujud dalam kehidupannya. Selain itu, nilai juga merupakan sesuatu yang dipentingkan manusia sehingga subjek abstraksi pandangan atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Selanjutnya ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian nilai. Yang pertama ada Alport, mengemukakan bahwa nilai adalah suatu keyakinan yang melandasi seseorang untuk bertindak berdasarkan pilihannya. Yang kedua ada Kimball Yang, mengemukakan bahwa nilai adalah asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang dianggap penting dalam masyarakat. Yang ketiga ada A.W. Green, menyatakan bahwa nilai adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Yang keempat ada Watts, mengatakan bahwa nilai merupakan petunjuk umum yang telah berlangsung lama, serta mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, selain dari beberapa pendapat tersebut, ada beberapa pendapat lain yang menyangkut bahwa nilai berhubungan dengan aliran subjektivitas dan objektivisme, yang mengatakan bahwa nilai merupakan suatu objek yang terletak pada subjek yang menilainya dan juga mengatakan bahwa adanya nilai ditentukan oleh subjek yang dinilai dan objek yang dinilai. Sebelum ada subjek yang menilai, maka barang atau objek itu tidak akan dinilai. Nilai selalu berkenaan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Nilai merupakan suatu hal yang diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya baik, sehingga dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan dan mengejar nilai. Contohnya, kita sebagai mahasiswa yang sudah belajar giat untuk memperoleh nilai yang bagus, atau seseorang yang memberikan suatu penilaian terhadap suatu objek, semisalnya adalah hasil dari karya seni. Selanjutnya, ada pengertian nilai menurut Kamus Purwodarminto. Yang pertama adalah harga dalam arti taksiran, misalnya nilai emas. Yang kedua adalah harga sesuatu, misalnya adalah uang. Yang ketiga ada angka atau skor. Yang keempat ada kadar mutu atau banyak sedikitnya isi. Yang kelima adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada saudara Irin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi saya.
Sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut memiliki sifat sebagai berikut. Pertama, menyenangkan, kedua berguna, ketiga memuaskan, keempat menguntungkan, kelima menarik, dan terakhir keyakinan. Terkait dengan nilai, ada dua pendapat mengenai hal itu, yaitu pertama, pandangan objektivisme. Aliran ini berpendapat bahwa nilai itu objektif. Maksudnya objektif adalah tidak ada sesuatu hal di dunia ini yang diciptakan tanpa memiliki nilai. Segala sesuatu hal di dunia ini memiliki nilai dan nilai bagi manusia. Hanya saja terkadang manusia belum mengetahui nilai dari objek tersebut. Kedua, pandangan subjektivisme. Pandangan ini beraliran sebaliknya, bahwa nilai suatu objek melekat pada subjek yang menilainya. Objek memiliki nilai sebab subjek yang memberikan nilai padanya. Misalnya, seorang musafir yang kehausan di tengah padang pasir tentunya akan sangat memberikan nilai pada setetes air atau lahan yang menilai bagi seorang petani dan lain sebagainya. 2. Fungsi nilai. Sesuatu yang dianggap bernilai apabila memiliki nilai menyenangkan, berguna, memuaskan, menguntungkan, menarik, dan keyakinan. Artinya, sesuatu dapat dikatakan bernilai bila menyenangkan bagi manusia, berguna bagi manusia, dapat memuaskan manusia, menarik bagi manusia, dan menimbulkan keyakinan bagi manusia terhadap nilai dari sesuatu. Menurut Rockets 1973 dalam Budi Juliardi 2014, nilai itu sendiri berfungsi ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi nilai sebagai standar. Itu meliputi membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam isu sosial tertentu dan mengevaluasinya. Kedua, mengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik tertentu dibanding ideologi politik yang lain. Ketiga, mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. Keempat, melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Kelima, mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk dan mempengaruhi orang lain. Yang kedua, fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Fungsi nilai ini maksudnya adalah rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Situasi tertentu secara tipikal akan mengaktifasi beberapa nilai dalam sistem nilai individu yang bersangkutan. C. Kunci motivasi. Nilai dapat memotivasi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu, memberi arah dan intensitas emosional tertentu terhadap tingkah laku. Jenis-jenis nilai. Dalam ilmu filsafat, nilai dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pertama nilai logika, kedua nilai etika, dan ketiga nilai estetika. Yang pertama, nilai logika. Nilai yang berhubungan dengan benar atau salah. Contohnya, semua makhluk hidup pasti mati. Ayam adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, ayam pasti mati. Kedua, nilai etika, yaitu nilai yang berhubungan dengan baik atau buruknya. Contohnya, Budi adalah anak yang sopan. Dia selalu menunduk bila berjalan di depan orang yang dianggapnya lebih tua. Maka masyarakat di sekitar dia menilai Budi adalah anak beretika baik. 3. Nilai estetika, yaitu nilai yang berhubungan dengan sesuatu yang indah atau jelek. Contohnya, pada galeri seni banyak ditampilkan hasil karya dari para seniman lokal maupun mancanegara. Menurut Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai menjadi 3, yakni pertama nilai material, kedua nilai vital, ketiga nilai kerohanian. Yang pertama nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Ketiga nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, nilai kebenaran yang bersumber pada unsur akal. Yang kedua, nilai keindahan yang bersumber pada unsur rasa indah. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kodrat manusia. Yang keempat, nilai religius yang merupakan nilai ketuhanan kerohanian yang tinggi dan mutlak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, baik. Pada kali ini kita masuk ke pengertian moral. Nah, mungkin kalau kita berbicara tentang moral, kita sudah dapat memikirkan apa itu pengertian dari moral. Nah, sebelum saya menjelaskan juga, saya akan membacakan terlebih dahulu pengertian dari moral. Nah, moral berasal dari bahasa Latin, yakni mores, kata jamak dari mos, yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan manusia. Sebagai manusia,
ini pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia, dinilai dari baik buruknya perbuatan selaku manusia. Nah, maksudnya di sini mungkin adalah bagaimana seseorang itu bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga di situ terjalin antara rasa hormat dan menghormati sesamanya. Dan kalau di pemikiran kita mungkin kalau moral itu adalah yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang, budi pekertinya, akhlaknya, dan mentalnya yang membentuk karakter yang di dalam dirinya itu, dan menganggap atau menilai dengan benar apa yang baik dan buruknya di dalam diri mereka. Dan biasanya kalau kita tahu bahwa moral kita baik atau tidak itu berdasarkan penilaian orang lain. Kalau kita menilai kita diri sendiri baik, berarti belum tentu baik. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu etika moral dan kodrat budaya. Di sini terdapat dua jenis hubungan dalam kehidupan manusia, yaitu Tuhan Sang Pencipta dan hubungan manusia sesama manusia juga. Bisa kita katakan hubungan manusia sesama masyarakat. Nah, dalam hubungan manusia dan dengan Tuhan Sang Pencipta, dan Tuhan adalah sebab dan manusia adalah akibat. Jadi mempunyai sebab akibat. Nah, di sini kita dapat lihat Tuhan Sang Pencipta. Itu yang pertama, yang menurunkan etika moral kepada manusia makhluk budaya ciptaannya. Etika moral yang bersumber dari Tuhan Sang Pencipta disebut etika moral kodrat. Nah, di sini kita dapat katakan bahwa Tuhan menciptakan kita sudah mempunyai akal dan pikiran. Jadi kita diberikan moral juga, tetapi bagaimana kita menjalankannya. Nah, makanya di situ kita dapat baca tadi hubungannya adalah sebab akibat. Nah, kita langsung masuk ke kedua dulu, manusia yang menurunkan etika moral kepada kelompoknya dalam bentuk kesepakatan atau produk budaya yang dipatuhi oleh semua individu anggota kelompoknya atau masyarakat. Dan etika moral yang bersumber dari manusia disebut etika moral budaya. Nah, bisa kita masukkan di sini adalah Tuhan sudah menciptakan kita dengan mempunyai pemikiran, tetapi yang menurunkan moral itu baik atau tidak yaitu manusia atau lingkungan kita atau kelompok kita atau masyarakat yang ada di lingkungan kita juga, ataupun itu bisa keluarga kita sendiri yang menurunkan bagaimana moral kita baik atau buruknya. Nah, makanya disebutkan di sini sebab akibat etika dan moral Tuhan Sang Pencipta dengan manusia yang menurunkan etika moral kepada manusia juga. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi moral. Di sini ada dua fungsi moral. Yang pertama adalah mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Dan kedua adalah menarik perhatian pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. Nah, di sini maksudnya adalah mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. Nah, begini, misalkan kita mempunyai lingkungan yang buruk dan kita ini masih bisa berpikir untuk lebih baik. Nah, kita untuk mengingatkan sesama kita atau di lingkungan kita bahwa moralnya kurang baik. Nah, dan setelah kita memberikan
nasihat seperti itu, kita jangan lupa untuk menilai diri kita sendiri, apakah moral kita baik atau tidak. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Robi Rahmatullah akan menjelaskan tentang unsur kaidah moral. Dalam hal ini, ada beberapa unsur kaidah moral. Yang pertama yaitu hati nurani. Hati nurani ini merupakan suatu fenomena moral yang sangat hakiki. Hati nurani ini juga merupakan penghayatan tentang baik atau buruknya mengenai perilaku seorang manusia yang selalu dihubungkan dengan kesadaran manusia dan selalu dikaitkan dengan situasi konkretnya. Jadi, dengan hati nurani manusia akan sanggup merefleksikan dirinya, terutama dalam mengenal dirinya sendiri atau juga mengenal orang lain. Yang kedua itu kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan adalah suatu milik individu yang sangat hakiki dan manusiawi. Oleh karenanya, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas. Tetapi di dalam kebebasan itu juga harus dibatasi karena tidak boleh bersinggungan atau bertentangan dengan kebebasan orang lain ketika mereka melakukan interaksi sosial. Jadi, manusia adalah makhluk sosial yang bebas yang selalu dibatasi oleh lingkungannya sebagai akibat tidak mampunya ia untuk hidup sendiri. Selanjutnya itu kita masuki ke hukum. Jadi apa sih hukum itu sendiri? Hukum merupakan suatu aturan atau ukuran perbuatan-perbuatan dan selalu menjuruskan perbuatan-perbuatan tersebut ke arah tujuan masing-masing yang sebenarnya. Dalam hal ini berarti hukum itu bertujuan untuk mengatur segala kehidupan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu ada kita lihat di sini ada fungsi hukum. Sebenarnya hukum itu sangat penting dan memang harus ada dalam sebuah masyarakat. Karena pada dasarnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fungsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Dalam hal ini berarti hukum berfungsi untuk menunjukkan manusia mana yang baik, manusia mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Artinya, hukum di sini digunakan sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada pada masyarakat. Hukum di sini juga tidak hanya sekedar menjaga agar berarti hukum di sini hanya sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan peranannya sebagai yang telah ditentukan, yang mana tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Fungsi hukum selanjutnya yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan batin. Berarti hukum di sini dapat memberi keadilan untuk menentukan siapa yang salah, menentukan siapa yang benar, dan dapat juga memaksa agar peraturan tersebut dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Artinya di sini hukum sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dengan mewujudkan keadilan dalam hidup bermasyarakat. Fungsi hukum yang ketiga yaitu sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum itu sendiri dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Artinya, di sini hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Yang keempat itu fungsi hukum sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci. Maksudnya di sini, siapa yang boleh melakukan pelaksanaan atau bisa dibilang penegak hukum, sikap yang harus menaatinya, siapa yang memiliki sanksi yang tepat dan adil-adil. Jadi dalam hal ini fungsi yang keempat hukum ini semuanya sudah ditentukan, dan semuanya harus juga telah ditaati. Fungsi hukum yang kelima yaitu sebagai alat penyelesaian sengketa. Nah, contohnya itu bisa kita lihat persengketaan harta waris
waris yang dapat segera diselesaikan dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. Selanjutnya itu ada permasalahan hukum berupa pelanggaran hukum. Pada dasarnya, hukum ini diciptakan untuk ditaati demi terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat. Akan tetapi, pelanggaran hukum dapat terjadi akibat lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Akibat lemahnya kesadaran hukum masyarakat ini, berbagai pelanggaran hukum sering terjadi. Seperti yang kita lihat bahwa seseorang membawa kendaraan tanpa SIM. Dalam hal ini berarti dia telah melanggar hukum karena orang yang berkendara harus memiliki surat izin mengemudi. Selanjutnya itu memakai sepeda motor tanpa helm dan pelanggaran lainnya. Ini merupakan pelanggaran-pelanggaran hukum yang juga bisa dibilang fatal. Permasalahan hukum selanjutnya itu juga bisa kita lihat, yaitu hukum selalu digunakan oleh penguasa sebagai alat legitimasi untuk berbuat semaunya. Hukum diciptakan bukan untuk kebaikan bersama, tetapi lebih untuk menguntungkan satu pihak atau kelompok. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Farah. Baiklah, saya Paragaluh Pangestu akan menjelaskan tentang hubungan manusia dengan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan sebuah tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka, manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan atau organisasi, di antaranya dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial yang bernama masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan peranata pengatur yang terdiri dari dua hal, yaitu aturan atau hukum dan si pengatur atau kekuasaan. Selanjutnya, hubungan hukum dengan moral. Hukum memiliki hubungan erat dengan moral karena sebuah hukum memerlukan moral. Hukum tidak akan berarti apa-apa bila tidak disertai moralitas, sehingga kualitas sebuah hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Begitupun sebaliknya, moral juga membutuhkan hukum karena moral akan berada di awang-awang bila tidak diungkapkan dalam masyarakat secara eksplisit dalam bentuk hukum. Oleh karena itu, hukum bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. Sebagai contoh, menghormati orang lain merupakan prinsip moral yang penting. Prinsip menghormati orang lain berlaku pada semua hal yang berkaitan perilaku manusia. Misalnya, tidak boleh membuka dompet orang lain tanpa izin, tidak boleh melanggar hak orang lain, tidak boleh menjiplak karya orang lain, dan sebagainya. Hal tersebut berlaku karena alasan moral, sehingga akan berlaku kapanpun walaupun tidak ada dasar hukum yang tertulis. Namun, agar prinsip moral ini tertanam kuat dalam masyarakat, maka diperlukan perangkat hukum, misalnya tentang larangan melanggar hak cipta. Jadi, hukum berfungsi untuk memperkuat moral. Selanjutnya yaitu hukum dan keadilan. Selanjutnya ada pengertian hukum menurut beberapa para ahli.
Yang pertama yaitu menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat tersebut. Yang kedua, menurut J.C.T. Simorangkir SH dan Wurjono Sastro Pranoto SH, dalam buku yang disusun bersama yang berjudul Pelajaran Hukum Indonesia, mendefinisikan bahwa hukum sebagai berikut. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant, dalam bukunya yaitu Inleiding tot the Rechtswetenschap, memberikan pengertian hukum, yaitu hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang keempat yaitu menurut Plato. Menurut Plato, hukum merupakan sebuah peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik, serta juga mengikat terhadap masyarakat maupun pemerintah. Yang kelima, menurut Hugo Grotius, hukum adalah suatu aturan moral yang sesuai dengan hal yang benar. Hal ini berarti, dalam pandangan Grotius, hukum haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang benar agar dapat dikatakan sebagai hukum yang baik. Dan yang keenam ada Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum adalah norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Nurul. Baiklah, di sini saya Nurul Hidayah Semiring akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. 2. Pengertian hukum secara umum. Secara umum, rumusan pengertian hukum setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut. A. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Yang B. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu. Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang, melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Yang C. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya, sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau melengkapi. Yang D. Hukum memiliki sanksi, dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sedangkan sifat subjek hukum yaitu mandiri, terlindungi, perantara. Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum perdata, mengenal subjek hukum sebagai salah satu bagian dari kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat diabaikan.
karena subjek hukum adalah konsep dan pengertian atau konsep and begrip yang mendasar. Klasifikasi subjek hukum dibedakan atas dua, yaitu terdiri dari pertama manusia, naturalistic person atau menschlich person, yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. Kedua adalah badan hukum atau res person, yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau persona ficta. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya, dapat dikuasai oleh subjek hukum seperti tanah, mobil, rumah, dan lain-lain. Objek hukum menurut pasal 499 KUHP Perdata yakni benda. Selanjutnya, fungsi hukum. Fungsi atau tujuan hukum sebenarnya sudah terkandung dalam batasan pengertian atau definisi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yaitu sebagai berikut. 1. Kalau dikatakan bahwa hukum itu adalah seperangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi hukum itu sendiri adanya keteraturan dan dalam kehidupan bermasyarakat. Keteraturan dalam masyarakat hidup dalam kepastian, yang artinya masyarakat dapat berkegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat dapat memperhitungkan tentang apa yang akan terjadi atau apa yang biasa mereka harapkan. Keteraturan yang intinya kepastian ini, apabila dihubungkan dengan kepentingan penjagaan keamanan diri maupun harta milik, dapat juga dinamakan ketertiban. Yang kedua, jika fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendali sosial, terlihat sebagai menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Hukum di sini hanya sekedar menjaga agar setiap orang menjalankan perannya sebagai yang telah ditentukan. Yang ketiga, hukum sebagai social engineering, lebih bersifat dinamis, yaitu hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Jadi, hukum tidak hanya sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, tetapi ia berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan baru. Yang keempat, selain itu, hukum juga berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Selanjutnya yaitu tujuan hukum. Pada hakikatnya, tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Yang kedua itu keadilan. Keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab adalah. Ahli bahasa mengartikan adalah lurus. Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal, baik memenangkan atau memberikan dan menjatuhkan atau menolak, sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 1. Pengertian keadilan menurut para ahli. Pertama, menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan di sini dimaknai sebagai titik tengah di antara kedua ujung yang dianggap dua orang atau benda. Bila keduanya ditetapkan memiliki kekuatan dan kedudukan yang sama, maka sebagai putusan akhirnya akan menerima bagian yang tidak sama. Jika menerima hasil yang sama, maka hal itu adalah keadilan. Yang kedua itu menurut Thomas Hobbes. Keadilan adalah sebuah keadaan di mana ada suatu perjanjian yang kemudian isi perjanjian tersebut dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa berat sebelah. Yang ketiga menurut Plato.
Keadilan adalah mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku. Ia juga berpendapat bahwa keadilan adalah sesuatu hal yang berada di luar kemampuan manusia, biasa yang sumber berasal dari perubahan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan, masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya. Yang keempat itu menurut Notonegoro, keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang kelima menurut Franz Maggi-Suseno, keadilan adalah keadaan di mana sesama manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang membuat keadaan menjadi harmonis. Yang terakhir itu menurut WJS Purwadarminto, keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang subjek keadilan yang mana sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Nurul, yaitu tentang pengertian keadilan. Yang kedua yaitu subjek keadilan. Subjek keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Kemudian yang ketiga itu ada macam-macam keadilan, di mana macam-macam keadilan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu keadilan legal atau keadilan moral. Keadilan yang menyangkut hubungan antara hubungan individu dengan negara. Inti dari keadilan ini dicapai karena diselimuti oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara untuk masyarakat taati agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan negara. Dasar moralnya, kedudukan semua anggota negara tidak peduli siapapun memiliki perlakuan terhadap peraturan yang berlaku di negaranya. Kemudian yang kedua yaitu ada keadilan distributif. Keadilan yang berkaitan tentang perataan kehidupan ekonomi semua warga negara. Menurut Aristoteles, keadilan ini akan tercapai jika terjalinnya kerjasama yang kuat antara masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan negara. Prinsip-prinsip keadilan distributif pendapat John Rawls sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada prinsip kebebasan yang sama, di mana setiap orang memiliki hak yang sama. Keadilan ini menuntut agar semua orang diakui, dihargai, dan dijamin haknya atas kebebasan secara bersama. Yang kedua yaitu ada prinsip perbedaan. Prinsip ini membuat hal-hal seperti ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar terjadi pandangan sebagai berikut, yaitu yang pertama menguntungkan mereka yang kurang beruntung, dan yang kedua yaitu memiliki tugas dan kedudukan yang terbuka bagi sesama. Selanjutnya, keadilan komutatif. Keadilan yang bertujuan memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Keadilan ini merupakan keadilan yang menitik beratkan terhadap keseimbangan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan keadilan, di mana tujuan keadilan ini merupakan hasil dari tercapainya maksud dari hukum yang telah dibuat oleh lembaga pembuat hukum, di mana tujuan keadilan ini adalah pemerataan terhadap semua anggota negara dengan para pejabat negara juga terlibat dalam selimut hukum. Jika hal ini benar tercapai, maka akan tercapai kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan bermasyarakat, sebab para penegak hukumnya tidak berat sebelah dalam mengambil keputusan karena tidak takut pada individu yang memiliki kekuasaan. Karena hukum yang berlaku tegak berdiri, hal ini berarti sifat hukum yaitu bersifat universal atau menyeluruh, benar-benar diterapkan di kehidupan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kaitan makna hukum dan keadilan. Hukum adalah milik negara dan keadilan adalah milik masyarakat. Hal ini mulai berkaitan semenjak hukum menjadi urusan yang segalanya ditangani negara. Karena lingkupnya yang besar, maka pelimpahan kekuasaan negara karena diharapkan segala hal yang dikeluarkan oleh negara adalah keadilan bagi seluruh masyarakat.
Hukum dibuat sebagai seperangkat peraturan di mana terdapat perintah, larangan, dan sanksi di dalamnya agar tercapai tujuan negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya, di mana hukum merupakan cara untuk menjadi jalan tengah dalam memberikan keadilan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, proses hukum di Indonesia masih belum secara utuh mencapai keadilan, karena banyak pandangan di Indonesia ini hukumnya seperti sebuah paku di mana maknanya hukum di Indonesia masih menusuk ke masyarakat kecil dan tumpul di masyarakat yang memiliki kuasa. Hal inilah yang menjadi hukum itu memiliki kaitan erat dengan keadilan, sebab jika jalannya hukum seperti itu, maka keadilan yang sejatinya dimiliki oleh negara tidak terpenuhi. Sekian penjelasan dari saya tentang keadilan. Nah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, yaitu tentang nilai moral dan hukum. Di mana kesimpulan yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang mempunyai fisik hampir sama dengan hewan. Hewan mempunyai kepala, telinga, dan juga kaki, maka manusia pun juga memilikinya. Namun yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal dan pikiran. Yang kedua yaitu nilai menjadikan dorongan manusia untuk melakukan tindakan agar harapan itu terwujud dalam kehidupannya. Selain itu, nilai juga merupakan sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek atraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku. Fungsi nilai secara langsung adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu moral atau moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Sedangkan fungsi moral adalah sebagai landasan dan patokan untuk bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga. Kesimpulan yang terakhir yaitu hukum adalah suatu aturan atau ukuran perbuatan-perbuatan dan menjuruskan perbuatan-perbuatan tersebut ke arah tujuan masing-masing yang sebenarnya. Fungsi hukum adalah untuk menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Dan sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, teman-teman sudah mendengarkan pesan kami untuk PPT ini, dan sekian kami untuk pada hari ini. Kami harapkan semuanya mengerti akan proses kami. Terima kasih.